Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui di dalam buku Portofolio dan Investasi bab 10 tentang efisiensi pasar. Efisiensi pasar merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Semakin tinggi efisiensinya, maka menunjukkan bahwa kualitas pasar modal tersebut semakin baik. Pengertian efisiensi pasar. Efisiensi pasar atau market efisiensi biasanya dikaitkan dengan pasar modal. Sedangkan di pasar modal yang diperjualbelikan tidak hanya saham, melainkan lebih banyak lagi karena mencakup seluruh efek atau sekuritas. Adapun pengertian efisiensi pasar menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Tandelin 2010, efisiensi pasar atau pasar yang efisiensi adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kedua, menurut Jonas pada 2009, pasar modal yang efisien dapat terjadi jika terdapat salah satu kondisi berikut. Yang pertama, terdapat investor rasional dalam jumlah yang cukup besar, berorientasi pada maksimalisasi keuntungan aktif dan price taker. Yang kedua, informasi yang diberikan gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh beberapa pelaku dalam pasar modal di waktu yang relatif bersamaan. Yang ketiga, produksi pada informasi terjadi secara tidak beraturan. Yang keempat, investor segera merespon dengan cepat dan tepat jika muncul. Yang ketiga, menurut Husnan pada 260, pasar modal yang efisien adalah pasar yang hanya efeknya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Yang keempat, menurut West pada tahun 1975, pengertian efisien si pasar banyak dideskripsikan dalam beberapa konteks untuk menjelaskan karakteristik operasi pasar modal. Ada perbedaan antara pasar yang efisien secara operasional atau efisien secara internal dan pasar modal yang efisien dalam penetapan harga atau efisien secara eksternal. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar yang efisiennya operasinya atau efisien secara internal. Para investor dapat memperoleh jasa transaksi yang mencerminkan biaya nyata yang berhubungan dengan mengikatkan jasa-jasa tersebut. Yang kedua, pasar modal yang efisien dalam penetapan harga atau efisien secara eksternal mengacu pada pasar di mana harga-harga pada segala waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia yang sesuai dengan penilaian efek. C. Karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Pasar yang efisien dapat ditandai dengan karakteristik tertentu sebagai indikatornya. Pasar yang efisien memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dikenakan biaya transaksi, baik biaya transaksi pembelian maupun biaya transaksi penjualan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, merupakan pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang keempat, pembeli dan penjual yang tidak sebagai price maker. Yang kelima, investor baik secara individu maupun perusahaan dapat memiliki akses yang sama ke pasar modal. Yang keenam, segala informasi pasar modal tersedia untuk semua pelaku pasar di mana mereka juga memiliki penghargaan yang sama. Dan yang terakhir, tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress. D. Bentuk pasar yang efisien. Bentuk pasar yang efisien dapat dikategorikan menjadi beberapa ide. Hal ini tentunya agar mempermudah klasifikasi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti analisis, pengambilan keputusan bagi para investor, forecast dalam penentuan harga efek, dan sebagainya. E. Anomali pasar dan dampak efisiensi pasar terhadap laporan keuangan. Karena dalam praktiknya ketidakteraturan atau anomali yang terjadi di pasar modal juga dipengaruhi transaksi dan harga efek. Fenomena yang terjadi di pasar pun merupakan anomali yang dibahas di sini. Contohnya seperti adanya insiden trading, maka dapat membuat harga cenderung naik sehingga seorang investor bisa jadi memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu event tertentu. Rincian pengelompokan anomali menurut Levy pada tahun 1990 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, anomali peristiwa. Anomali peristiwa terdiri dari analis, recommendation, insider trading, listings, value rating change, dan yang terakhir ada harga efek akan terus naik setelah value line
menempatkan rating perusahaan pada urutan tinggi. Yang kedua ada anomali musiman. Anomali musiman terdiri dari January, weekend, time of day, end of month, seasonal, and holidays. Yang ketiga ada anomalia perusahaan. Anomali perusahaan terdiri dari size, cost, and mutual funds, neglect, dan institutional holdings. Yang keempat ada anomali akuntansi. Anomali akuntansi terdiri dari fair or A, freeze or earning surplus, price or sales, price or book, dividend yield, dan earnings momentum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.